Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Sofiatul Rahmi, mahasiswi pendidikan matematika semester 2, nomor pokok mahasiswa 206410580. Nah, di video kelima ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan individual, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan minat dan bakat. Nah, yang pertama itu pengertian perbedaan individu. Dalam kamus Ecole dan Chedely tahun 1975, mereka mengatakan bahwa individu adalah kata benda dari individual, yang berarti orang, perseorangan, atau oknum. Nah, setiap orang, apakah ia seorang anak atau orang dewasa, ataukah ia berada dalam suatu kelompok atau seorang diri, nah dia itu disebut dengan individu. Nah, individu ini menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang atau perorangan atau perseorangan. Nah, jadi paham ya apa arti dari individu itu sendiri. Nah, sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Nah, pada materi ini kan kita membahas tentang perbedaan individual. Nah, kita sudah tahu apa itu individu. Nah, kita juga sudah tahu sifat individual yang meliputi sifat pada seorang individu. Nah, kemudian perbedaannya, ciri dan sifat setiap orang atau individu itu sudah pasti berbeda dengan yang satu antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Nah, maka dalam perbedaan individual ini menurut Landgren pada tahun 1980 itu menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Nah, jadi sudah tahu ya apa itu perbedaan individual. Nah, kemudian yang B, perbedaan minat dan bakat individu. Nah, setiap individu ini memiliki perbedaan masing-masing tentunya antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan minat dan bakat juga terjadi pada setiap individu. Nah, contohnya yang pertama kita bahas bakat dulu. Nah, bakat ini merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Nah, kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan atau stimulus dan pemupukan secara tepat. Nah, sebaliknya, bakat tidak akan berkembang sama apabila lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Dalam arti tidak ada rangsangan dan pemupukan yang menyentuhnya. Nah, bakat juga merupakan kondisi atau kualitas atau keahlian yang dimiliki seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut akan berkembang pada masa mendatang. Bakat juga bisa diartikan sebuah kemampuan bawaan yang berupa potensi yang masih perlu dikembangkan. Nah, jadi setiap orang itu pasti memiliki bakat, hanya saja bakatnya tentu berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, tapi meskipun manusia ini berbakat, bakat tersebut masih perlu dikembangkan agar bisa bermanfaat bagi seseorang individu di masa yang akan datang. Nah, bakat ini merupakan potensi terpendam dalam diri seseorang. Nah, agar bakat ini dapat muncul, maka perlu digali, ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Nah, bakat itu memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi harus ditunjang juga dengan minat, latihan, dan juga dorongan, dan lain-lain. Nah, setiap individu ini pastinya memiliki bakat yang berbeda-beda ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sesuai dengan potensi diri mereka masing-masing.
Misalnya, individu yang A memiliki bakat bernyanyi, sedangkan individu B memiliki bakat menari. Maka individu A sudah pasti ahli dalam bernyanyi dan belum tentu dia ahli dalam menari, sebab menari bukan bakatnya, begitu pula sebaliknya. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu minat. Minat adalah rasa ketertarikan seseorang terhadap rangsangan. Minat merupakan suatu inspirasi atau keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya. Nah, dari minat seseorang yang bisa menemukan bakat mereka. Dari suatu ketertarikan untuk melakukan sesuatu yang akan terjadi dan menikmati saat melakukan sesuatu yang telah menjadi minatnya. Nah, minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat dan keberadaannya merupakan faktor utama dalam pengembangan bakat. Minat juga pasti berbeda-beda pada setiap individu. Contohnya, individu A mempunyai minat bermain badminton. Nah, sedangkan individu B mempunyai minat dalam bermain sepak bola. Nah, dengan terus mengembangkan minatnya, maka minat tersebut dapat menjadi suatu keahlian bagi individu tertentu. Nah, suatu keahlian tadi itulah yang merupakan bakat. Nah, macam-macam bakat pada umumnya juga identik dengan kemampuan yang dimiliki seseorang sejak ia lahir. Istilahnya, seseorang mungkin memiliki kemampuan tertentu yang sifatnya diwariskan dari orang tuanya. Sementara itu, minat merupakan keinginan dari seseorang untuk mempelajari sesuatu yang sifatnya adalah kesukaan atau favoritnya. Nah, minat dan bakat ini bila digabungkan akan menjadi hal yang sangat bagus dalam menunjang tujuan dan cita-cita seseorang atau individu. Nah, tetapi meskipun demikian, bakat ini tidak selalu identik disertai dengan minat. Bakat yang tidak disertai dengan minat maupun minat yang tidak disertai bakat akan menimbulkan gap. Nah, bila orang tua tidak cukup cermat dengan hal ini akan berdampak buruk bagi seorang anak atau individu. Nah, atas dasar bakat yang dimilikinya, maka seseorang akan mampu menunjukkan kelebihan dalam bertindak dan menguasai serta memecahkan masalah dibandingkan orang lain. Seseorang yang memiliki bakat akan lebih cepat dapat diamati karena kemampuan yang ia miliki akan berkembang dengan pesat. Nah, jadi sudah tahu ya perbedaan minat dengan bakat. Jadi minat itu adalah ketertarikan seseorang atau individu terhadap sebuah rangsangan yang berasal dari lingkungan. Contohnya misalkan seorang individu A ketika dia melihat orang sedang bermain kelereng, kemudian dia tertarik dengan situasi tersebut. Nah, sehingga dia berminat untuk bermain kelereng. Nah, berbeda dengan bakat. Bakat ini seperti suatu keahlian yang merupakan potensi bagi diri masing-masing individu. Namun, keterkaitan antara keduanya ini ialah minat merupakan salah satu faktor yang dapat mengembangkan bakat seseorang. Nah, bakat ini seperti yang sudah kita tahu, bakat ini merupakan potensi yang tersembunyi dalam diri seseorang. Nah, apabila tidak adanya minat, maka bakat tersebut tidak akan berkembang, maka dia akan terus terpendam dalam diri seseorang. Nah, jika ada minat, maka dia akan melakukan hal tersebut. Nah, dengan terus melakukan hal tersebut karena dia berminat, maka bakatnya itu akan terus berkembang. Contohnya, seseorang dia memiliki bakat memasak. Nah, jika dia tidak berminat untuk memasak sama sekali, maka bakatnya itu tidak akan berkembang, terus-menerus terpendam dalam dirinya. Nah, jika ia berminat masak tersebut, maka dia otomatis akan melakukan minatnya itu, yaitu memasak. Nah, karena dia berminat, otomatis dia terus-menerus melakukannya sehingga
minatnya tadi itu pun menjadi bakat bagi dirinya dan terus berkembang seiring dia terus melakukan minatnya itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.